bahwasanya filosofi Ba'ayun itu kalau ulun pribadi memandang orang Ba'ayun dalam doa la ilaha illallah la ilaha illallah anakku nang baiman anakku nang bauntung. Sebenarnya bukan zaman Rasulullah sudah ada yang memuji Rasulullah di buncu-buncu di belakang Rasulullah. Siapa yang memuji? Orang yang beriman. Lalu bahasanya berbedakah? Kada berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk terbaik, disebutkan kada dalam rawi maulid? Disebut. Rasulullah itu kawa dipercaya, disebutkan kada dalam rawi maulid? Disebutkan. Hanya bedanya kada belagu. Karena orang bepander dan kada betulis. Bujurkah kadakah? Jadi maulid itu bid'ahkah kadakah? Hah? Bid'ahkah kadakah? Kada wani biar bid'ahkah kadakah? Kada bid'ah. Jelas? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ulun merasa bangga Pak Bupati dan bersyukur hari ini diberikan kesempatan dan kehormatan. Sebenarnya diri ulun penuh dengan kehinaan, aib, kejahilan diri, diberikan kesempatan berdiri di masjid yang agung, yang mulia ini, yang sejarahnya secara historial sangat luar biasa, perjuangkan agamanya Allah, saudaraan agama. Oke, jangan dipertajam perbedaan, karena ketika berbicara kita sebagai seorang mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim, kembalikan pada Quran. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Ta'ala itu Tuhan ulun, iya Tuhan pian jua. Lana a'maluna, ulun katuju bemaulitan, itu gawian ulun. Walakum a'malukum, pian kada sependapat dalam sudut pandang dan ilmu pian, silakan itu ilmu pian. Inana wa ilaihil masir, jangan dirusak. Allah sudah mengumpulkan kita nih, kada gampang. Rasulullah dengan keringat sidin, dengan darah sidin, sahabat-sahabat berjuang mempersatukan perbedaan itu luar biasa. Jangan kita rusak dengan hawa nafsu dan keinginan kita yang ingin selalu diakui, dibenarkan dengan dalih-dalih kita yang bersembunyi di balik dalil-dalil yang dibalik-balik. Dalil diulah dalil, dalih dijadikan dalil. Bujur kan? Masing-masing aja kita senang, silahkan, selama tidak merugikan dan dampaknya bermanfaat sangat positif. Subhanallah, luar biasa ya Allah. Pian menyaksikan hari ini di Banu Halat Masjid Al-Mukarramah, umat-umat kekasih pian berkumpul setiap tahunnya di sini dengan keringanan dan keikhlasan hatinya atas dasar rasa cintanya kepada kekasih pian. Ya Allah, membawa anak-anak mereka diayun di sini, berharap di sini, berjuang di sini, berkorban di sini, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, bersatu dalam jalinan silaturahmi. Ini rahmat dan kekayaan Allah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun dimanapun tanpa ada campur tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh jiran tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, selamatkan hidup kami dunia dan akhirat. Ya Allah, selamatkan hidup kami dunia dan akhirat ya Allah, dengan ilmu, amal, ibadah ditun
oleh taufik hidayah dan inayahmu ya Allah, sehingga kami mampu memetik hikmah yang Engkau berikan dalam kejadian hidup kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan setiap hajat kami di dalam kebaikan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jadikan kami khususnya yang seluruhnya berhadir pada hari ini dan anak-anak cucu kami yang diayun pada hari ini menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang alim dan alimah, mengamalkan terhadap kebaikan yang diketahuinya, memelihara dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Pantaskanlah kami ya Allah menjadi hamba-Mu, menjadi umat dari kekasih-Mu. Pantaskan kami ya Allah untuk Engkau kasihi dan Engkau tempatkan di dalam surga-Mu ya Allah, bighairi hisab, bighairi hisab, bighairi hisab, berkat pertolongan syafaat kekasih-Mu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sebagai penutup, apa hubungan Mbak Ayun Maulid dengan maulid? Mbak Ayun Maulid bukan hanya hal yang bersifat seremonial, bukan hanya sekedar ini adalah warisan secara kultural, kebudayaan tinggal kebudayaan seperti yang tadi dikatakan oleh pimpinan-pimpinan kita. Jauh sebelum ilmu pengetahuan lahir, 200.000 tahun yang silam, bahwasanya makhluk Allah yang bernama manusia menggunakan filosofi, menggunakan filsafat di dalam kesehariannya. Begitu tingginya filosofi seorang manusia, maka melahirkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan melahirkan teknologi. Salah satu di antara terlibatnya teknologi pada masa-masa klasik sebelum kita, bahwasanya kesenian dan kebudayaanlah sebagai sarana, sebagai pintu gerbang, sebagai celah yang bisa dimanfaatkan, dijadikan kendaraan untuk memperkenalkan apa itu rahmat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar siapa Rasulullah kada berkesenian? Ujar siapa Rasulullah kada memiliki kebudayaan? Seni tertinggi, seni terindah yang tidak mampu ditiru dan diukir oleh manusia, makhluk manapun adalah kitab suci Al-Quran. Dan isi dari kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebudayaan yang indah, kesenian yang indah, adalah sifatnya yang rahmatan lil alamin. Kalimat rahmatan lil alamin begitu luas mencakup, artinya dapat disimpulkan beberapa bahagian rahmatan lil alaminnya baginda Rasulullah kena semuaan sudut, termasuk Ba'ayun Maulid. Kenapa Ba'ayun Maulid? Jauh sebelum teknologi canggih lahir. Wah, ini kan teknologi canggih. Ma'ayun anak, ada kipas angin, ada AC, teguring anak. Bahari kipas angin kadada, AC kadada, ayunan anak nang canggih beremot, kursi roda segala macam itu kadada. Lalu apa yang nampak ketika kita mencerna secara matematis ataupun secara fisikis? Dilihat dari sudut pandang 0 derajat sampai 360 derajat, tak putar kita nih melihat Islam secara sempurna, secara utuh, bahwasanya filosofi Ba'ayun itu, kalau ulun pribadi memandang orang Ba'ayun dalam doa la ilaha illallah, la ilaha illallah, anakku nang baiman, anakku nang bauntung. Kita takunin nang tuha-tuha kayak itulah bahari dinyanyiakan oleh orang-orang tuha kayak itu. Kalau wah ini mah ayun anak jang dangdut, jang dangdut, jang dangdut. Nah, ayo doa diselipkan. Coba kita perhatikan filosofinya kemana, dan ini sudut pandangnya dengan cara apa? Bukan hanya dengan satu ilmu. Kalau memandang Ba'ayun dengan ilmu, ilmu belum lahir pada saat ayunan ini lahir.
Jelas? Ilmu belum lahir pada saat kebudayaan Mbak Ayun ini lahir. Ilmunya ini artinya dalam sudut pandangnya apa? Filosofinya orang nang diayun di dalam ayunan itu selemah-lemah daya. Makanya contohnya diambil kakanakan. Kakanakan tuh diigut samut, menangis dikira kuitannya sakit parut kanak. Kehausan, sakit parut karena inya kada bisa bepandir. Artinya yang diambil kesimpulan selemah-lemah daya orang, sepasrah-pasrah seseorang, iya orang nang Baayun. Siapa contohnya? Yaitu nang terbaik contohnya diambil kakanakan di Ayun. Nah, di Ayun pasrah, menyerah, belarut taguring, disyairakan, didoaakan. Maka filosofi Baayun adalah serendah-rendah seorang makhluk di hadapan Allah adalah hamba yang pasrah dan berserah. Dan ketika seorang hamba yang pasrah dan berserah kepada Allah, maka inya dihantar oleh Allah kepada alam ketenangan yang membawa manfaat baginya. Sebaik-baik orang nang diayun adalah bayi, yaitu orang nang fitrah. Jadi kada bisa dipisahkan. Berserah dan fitrah itu yang tergambar dalam filosofi orang Baayun, sehingga seseorang menjadi lebih dekat dengan Allah dan menjadi lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keterkaitan antara budaya Baayun dengan peringatan Maulid. Karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini 1400 tahun yang lalu, Allah tunjukkan betapa besarnya rasa hormat alam kepada baginda Rasulullah. Lahirnya Rasulullah, api yang disembah orang-orang Majusi kada pernah padam. Berhala-berhala yang tidak bisa diruntuhkan di dalam Baitullah, di luar Baitullah, runtuh pada masa lahirnya Rasulullah. Begitu kagumnya alam, datangnya, lahirnya seorang hamba yang istimewa. Pertanyaannya sebagai orang beriman, kenapa kita kada rasa kagum, rasa takzim sama sekali atas lahirnya sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umpat berjuang kada, berjihad harta kada, membela Rasulullah kada, melayani Rasulullah kada, mencintai hari Rasulullah, hari lahir Rasulullah juga kada. Pertanyaannya, poin plusnya kita dihadapkan pada Allah di mana? Nilai tambahnya di mana? Ada ulun sembahyang, ulun puasa, ulun baca Quran. Belum boleh sembahyang sudah menggerutu, nih penghuni neraka, becatur aja di pos, aku hanya boleh ke masjid, aku penghuni surga. Belum naik ke rumah, nilai ibadahnya terbakar oleh sangka jahat, merasa diri baik. Bujur kan? Maka satu-satunya jalan yang paling mempermudah ampunan dari Allah Ta'ala yaitu wasilah berkat syafaat baginda Rasulullah SAW. Kayak apa kita hendak minta syafaat? Sudah berbeda 1400 tahun Rasulullahnya sudah kada, tetapi cahaya Rasulullah kada mati, kada padam. Apa itu cahaya Rasulullah? Iya, orang nang hendak mencuntan kada jadi mencuntan, karena ingat bahwasanya Allah melihat, mengetahui, mendengar sekalipun kada ada saksinya. Itulah orang yang hidup dengan tuntunan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini dapat membawa manfaat khususnya bagi diri ulun pribadi dan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan ini dapat tetap terus dilestarikan dari tahun ke tahun, semakin meningkat, agar anak cucu kita dapat melihat bagaimana pada masa datu-datu kita, nini-nini kita, kai-kai kita, sampai kepada kita dapat diteruskan oleh mereka bagaimana beliau-beliau mengajarkan pada kita mengisi waktu yang secara positif, berkumpul dengan memperingati Maulid. Dampak positifnya banyak. Salam hormat ulun untuk paman-paman pentol, paman-paman es, membawa keberkahan rizki bagi sidin. Siapa yang tahu di antara kita dalam jalinan silaturahmi ini jangan dicela. Siapa yang tahu dalam jalinan silaturahmi ini ada rahasia yang tidak terungkap, ada aib yang dipeliharakan oleh Allah. Bisa jadi ada yang hadir di sini anaknya kada kawa bayar sekolah, kada kawa mengobati orang tuanya,
Kadakawa menyembuhkan penyakit hatinya karena disakiti oleh makhluk, karena tersakiti oleh makhluk, tetapi dengan berkat berkumpulnya dengan memperingati maulid baginda Rasulullah, semua jadi teratasi. Bukankah ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu rajin-rajin berkumpul untuk apa? Memuji dan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun rasa lebih dari cukup. Ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada panitia pelaksana, kepada segenap masyarakat. Ada tadi ulun dengar 6 atau 7 desa yang melaksanakan kegiatan ini di cover oleh pemerintahan, mungkin melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata. Ulun ucapkan terima kasih karena pian sudah memberikan kehormatan dan amanah untuk ulun bisa berhadir, bertatap muka, bersilaturahmi pada hari ini. Juga kepada Bapak Bupati dan segenap yang berhadir di tempat ini, ulun juga minta ampun, minta maaf, minta ridho halal dunia dan akhirat jika ucapan, tingkah laku dan perbuatan ulun ada yang kurang berkenan di hati pian sekalian. Ulun tutup dengan pantun, kalau ada jarum yang patah kada perlu disimpan karena itu kada kau dipakai. Kalau ada sumur di ladang, jangan coba-coba menumpang mandi, sariki orang tuh sumur iwak orang. Nah, jarang-jarang kita mahatap halat sekilan 2 jari. Walaupun kita jarang mendapat, insya Allah kita dekat di dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Al-Mukarram Habib Ahmad Bahashim yang sudah menyampaikan tausiah beliau yang terkait dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai acara terakhir, acara penutup, yaitu pembacaan doa. Untuk pembacaan doa ini mohon maaf sekali lagi kami mintakan kepada Al-Mukarram Habib Ahmad Bahashim untuk membacakan doa penutup. Falitafaddal mashkuran. Silakan. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض لا يجمع بعدها أبدا. اللهم نور قلوبهم بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض لا يجمع بعدها أبدا. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض لا يجمع بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة يا الله، وحسن الخاتمة يا الله، وحسن الخاتمة يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah seluruh rangkaian acara kegiatan peringatan Maulid Rasul yang kita laksanakan di Masjid Al-Karamah Banu Ahlat Kiri ini. Ulun atas nama pribadi dan seluruh kepanitiaan